Disebutkan bahwa al-insanu bintul bi'ah. Jadi manusia itu sebenarnya adalah produk lingkungan di mana ia berada. Bicara tentang apa yang telah didiskusikan awal dalam konteks budaya keacehan misalnya, bicara tentang pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu adalah persoalan kemanusiaan. Jadi dia ada hinggap dalam strata sosial manusia dimanapun dan kapanpun. Mungkin kalau Anggi sebutkan bahwa rasa-rasanya waktu kecil itu tidak terdengar. Iya. Sekarang rasanya aman ya. Ya masuki abad 21 kan sistem informasi teknologi kan sudah semakin canggih ya. Mungkin ini salah satu penyebab sehingga, bukan penyebab ya, ini salah satu unsur sehingga semua pihak bisa mengetahui secara detail apa yang terjadi detik ini di titik manapun itu bisa terjadi secara detail. Dan kita harus tahu juga bahwa berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh WHO misalnya, itu prevalensi terjadinya pelecehan seksual itu kan masif di dunia gitu kan. Misalnya itu sangat didominasi di Asia Selatan dan di Afrika itu sampai 51% dari semua event peristiwa. Kalau di Asia Timur itu 20%, di Eropa 23% ya. Kembali kepada Aceh, itu tentu saja ya sering kita mendengar terjadinya itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan merasuk kepada setiap orang. Tidak mengenal laki-laki, tidak mengenal perempuan, tidak mengenal anak-anak, tidak mengenal orang dewasa. Jadi kalau yang sangat kita sayangkan bisa kalau terjadi kepada tahap anak-anak ya. Kita harus punya sikap budaya ataupun regulasi yang bisa memproteksi. Mengapa? Menurut hemat saya, pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu paling tidak akan menyebabkan 3 faktor bagi mereka yang menderita atau mereka yang menjadi objek pelecehan. Yang pertama adalah tentang fisik, ya, ini akan terganggu secara fisik. Kemudian yang kedua akan terganggu secara psikiatrik, ya, kejiwaan. Dan yang ketiga adalah sosial. Nah, jadi ini kalau kita diskusikan ini ramai unik. Nah, sekarang budaya Aceh ada nggak untuk memproteksi ini? Mungkin ini yang kita lihat ya. Jadi bukan masalah bahwa kalau sering kita mendiskusikan kan banyaknya peristiwa kan, ya, tapi solusi kita lupa misalnya bagaimana. Mungkin Ibu nanti bisa melihat ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat Aceh, Pak, apakah ini ada kaitannya dengan budaya patriarki yang mengatakan bahwa dominan laki-laki, apakah memang ini bisa mempengaruhi menurut Pak Prof? Saya pikir tidak ya, karena Pak, karena karakteristik mentalitas seseorang itu kan dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya ya. Kalau dalam disebutkan bahwa al-insanu bintul lingkungan masyarakat, lingkungan dunia pendidikan. Ada nggak proteksi untuk ini? Jadi ini yang mungkin perlu kita tumbuh kembangkan begitu. Kemudian juga kepedulian orang kalau bicara lingkungan keluarga ya. Sebenarnya atensi daripada ibu, daripada bapak itu penting. Jadi tidak boleh ada lagi semacam merasa tabu bila ada komunikasi antara anak dengan ayah gitu. Seolah-olah ini urusan ibu gitu. Jadi ini sebenarnya yang harus kita benahi. Jadi setiap seorang ayah, seorang ibu harus tahu bagaimana posisi anaknya, putra-putrinya, bagaimana perkembangannya, itu harus ada dikomunikasikan. Nah, ini menarik memang, Prof. Rasanya belum banyak kita yang bisa terbuka ya, seperti itu orang tua dengan anaknya bisa asik ngobrolnya gitu, apa aja bisa diobrolin, karena masih banyak keluarga yang kaku gitu ya, anak selalu bersembunyi. Nah, ini bagaimana pengaruhnya, Prof?
Ya karena itu tadi, yang pertama secara fisik. Kalau memang seseorang yang sudah diterpa oleh pelecehan seksual, apakah itu secara langsung ataupun tidak. Sekarang kan dunia online juga sebenarnya termasuk dalam kategorisasi itu. Gitu. Media itu. Ya media. Kalau seseorang sudah terjerumus ke sana, ini harus ada keterbukaan, yaitu. Jadi kalau tidak bersentuhan fisik berarti itu tidak menyentuh tentang fisik. Tapi anak kan bisa menjadi depresi, bisa menjadi tertekan. Disinilah kehadiran orang tua itu sangat urgent dan perlu saya pikir. Jadi seorang ibu kan harus paham bagaimana sikap anaknya di rumah ataupun di dalam skala yang lebih tinggi misalnya ketika anak mengikuti pendidikan di luar. Pertanyaan saya, ada nggak komunikasi orang tua dengan anak meskipun mereka sudah menuntut ilmu atau kuliah? Atau di pesantren, atau di kuliahan, atau di mana. Jadi pola komunikasi ini yang saya lihat persentasinya sudah menurun. Ya mau atau tidak mau, jujur ya ini soalnya begini, kalau anak itu sudah diserahkan misalnya pendidikan ke pesantren, itu urusan ustadz semuanya. Kalau sudah diserah ke kampus, ya itu urusan dosen. Padahal atensi seorang ibu dan atensi seorang ayah, di mana di sana ada darah dagingnya, itu lebih konektif ya. Ketimbang sebenarnya kan guru atau ustadz itu kan secondary, orang yang kedua. Orang yang pertama harus bertanggung jawab itu adalah orang tua. Nah, tradisi ini saya pikir di Aceh, bagaimana tradisi orang tua peduli terhadap anak. Maaf ya, sudah saatnya kita jangan terjebak dengan yang seremonial. Seremonial misalnya ya, pecicap ane. Itu kan ada tafaulnya ya. Udah tuh gunting rambut, undang, pemberian nama, dikhitan baik laki-laki atau perempuan, apalagi. Pokoknya dibuat lah apa happy birthday terserah lah menurut tingkatan sosial keluarga itu. Tetapi bagaimana tingkah pola anak lebih lanjut dalam dunia pendidikan dan ia berinteraksi terhadap teman-temannya, ini luput dari ibu dan ayah. Itu yang. Jadi seremonial lebih sering diperhatikan. Itu banyak. Ya kan, lebih sering diperhatikan. Untuk lanjutannya yang lain. Kalau istilah Aceh Mohabi. Jadi semuanya dikorbankan. Karena ada status sosial di sana, status sosial keluarga. Tapi yang penting adalah misalnya bagaimana anak itu mengenali dirinya, perkembangan dirinya, bagaimana ia menolak ajakan yang tidak benar. Ini perlu diajarkan.